Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 34. Di video sebelumnya, Han Sungyeon tuh sedang menantang lantai 19 yang dibuat untuk mengikuti tantangan dari keinginan terpendam administrator Blood Demon. Han Sungyeon tuh harus menang dalam turnamen perebutan tahta pemimpin sekte Blood Demon. Han Sungyeon memerankan Dam Yujun, sang administrator Blood Demon sendiri yang sepanjang hidupnya dianggap sebagai sampah karena terlalu lemah. Han Sungyeon tuh berempati pada sang administrator karena dia juga merasakan hal yang sama. Nah, di tantangan ini, Han Sungyeon yang udah terlalu kuat dengan mudah itu mencapai babak final dan melawan pemimpin sekte yang sekarang. Han Sungyeon bahkan sudah menang tuh. Namun ada hal yang paling mengganggunya. Si pemimpin sekte selalu bilang kalau dia mirip dengan Han Sungyeon, dimana jika Han Sungyeon bertambah kuat, Han Sungyeon juga akan menilai orang seperti sampah. Kemenangan yang didapatkan Han Sungyeon dari Dam Senbok langsung membuatnya tuh secara sah menjadi pemimpin sekte Demon Blood. Han Sungyeon masih dihantui tuh oleh perkataan Dam Senbok tentang Han Sungyeon yang bisa jadi mirip dengan pemimpin sekte Demon Blood tersebut, yang cuma melihat orang lemah sebagai sebuah sampah. Tapi Han Sungyeon tidak punya banyak waktu untuk itu. Dia langsung meminta pembawa acara turnamen pewaris Blood Demon mengumumkan pemenang. Dengan sigap, si pembawa acara ini tuh mengumumkan Han Sungyeon sebagai pemimpin sekte yang baru. Han Sungyeon yang udah sah sebagai pemimpin sekte itu langsung saja ke intinya. Han Sungyeon tuh jijik dengan semua orang yang di sekte tersebut yang cuma bisa menghina mereka yang lebih lemah. Han Sungyeon tuh sebenarnya mau meratakan satu sekte tersebut. Tapi Han Sungyeon nggak mau tuh melukai hati Dam Chunmoo yang merupakan leluhur dari sekte Demon Blood. Han Sungyeon berniat merestorasi kejayaan dari sekte Demon Blood Dam Chunmoo. Dia kemudian membuat aturan yang harus dipatuhi semua orang. Setiap member dari sekte Demon Blood itu harus fokus mengasah diri sendiri dan tidak boleh mencemooh yang lebih lemah. Menghina orang lain itu nggak akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Itu adalah perkataan dari Han Sungyeon. Han Sungyeon dengan tegas tuh bilang kalau siapapun yang berani mencemooh orang lain dan tidak fokus pada pengembangan diri sendiri, maka hukumannya adalah kematian. Hal ini tentu membuat semua orang bersorak setuju. Ya, siapa lagi kan yang bisa ngelawan Han Sungyeon sekarang? Notifikasi menara kemudian muncul kalau Han Sungyeon telah menyelesaikan misi dari administrator Demon Blood. Han Sungyeon yang masih marah kemudian masuk ke dalam portal menuju Tower of Trials. Saat sampai di ruang tunggu lantai 20, Dam Chunmoo tuh sadar kalau Han Sungyeon terus kepikiran dengan perkataan dan Senbok. Dam Chunmoo kemudian menghibur Han Sungyeon kalau dia tuh nggak percaya Han Sungyeon akan punya mental sampah seperti Dam Senbok di kemudian hari. Hal itu karena Dam Chunmoo tuh udah melihat perjuangan Han Sungyeon sampai sekarang. Jadi Han Sungyeon bakal tetap jadi dirinya sendiri. Notifikasi kemudian muncul tuh kalau dua administrator yang mengikat kontrak dengan Han Sungyeon setuju dengan perkataan Dam Chunmoo. Han Sungyeon tentu saja setuju dan senang melihat ada orang yang berpihak padanya. Sekarang mereka harus memulai melakukan persiapan lagi untuk tantangan berikutnya. Saat memeriksa semua hadiah di lantai 20, semuanya tuh berguna tapi enggak ada yang menghebohkan. Han Sungyeon hanya meningkatkan stat miliknya dan menyimpan skill Ghost Divine Art yang dia dapatkan untuk digunakan nanti. Han Sungyeon kemudian memeriksa fitur baru yang terbuka di ruang tunggu lantai 20. Lantai komunitas di lantai 20 ternyata tuh sudah bisa menghubungkan semua penantang dari dimensi berbeda. Han Sungyeon berharap kalau dia bisa mendapatkan informasi penting. Jadi, Han Sungyeon tuh segera membuka tab komunitas. Han Sungyeon langsung saja kecewa tuh karena isinya cuma orang saling sumpah serapah satu sama lain. Pokoknya nggak ada dimensi tuh yang mau kalah. Han Sungyeon langsung saja menutup tab komunitas tersebut. Setelah itu, Dam Chunmoo menanyakan apa Han Sungyeon akan langsung masuk ke trial lantai 20. Han Sungyeon ternyata nggak mau terburu-buru karena trial lantai 20 bukan lagi trial individu tapi trial yang melibatkan penantang lain, jadi tentu saja butuh persiapan lanjutan. Han Sungyeon pun mulai bersiap untuk tantangan lantai 20. Han Sungyeon akan mulai dengan menyerap divinity dari artifak milik Light Sword Emperor. Artifak ini adalah Flash Sword Artificer Grade S+,
yang jika Han Sungyeon serang, maka Han Sungyeon bisa mendapatkan divinity bernama Harmony. Dam Chunwoo kemudian memperingatkan Han Sungyeon tuh sebelum menyerap divinity Harmony milik Light Sword Emperor. Hal ini tuh wajar karena notifikasi menara itu memperingatkan Han Sungyeon menyerap divinity tersebut. Itu bisa jadi Han Sungyeon terkena serangan mental. Dam Chunwoo tuh sangat khawatir dengan notifikasi tersebut. Dam Chunwoo takut mental Han Sungyeon terkikis oleh kekuatan Light Sword Emperor dan menjadi orang gila. Saat Han Sungyeon tidak lagi waras, tentu saja Dam Chunwoo akan kehilangan tuh satu-satunya orang yang bisa berinteraksi dengannya. Makanya Dam Chunwoo terlihat sedih dan menyuruh Han Sungyeon memikirkan hal tersebut. Han Sungyeon yang melihat dirinya dikhawatirkan kemudian mengingat terakhir kali ada orang yang perhatian begitu adalah saat orang tuanya meninggal saat serangan monster dari Dungeon Break. Nah, Han Sungyeon langsung saja tuh memegang pundak Dam Chunwoo dan bilang kalau dia tidak akan mungkin gila apa mati karena menyerap divinity tersebut. Lagi pula, bukannya Dam Chunwoo sendiri tuh yang pernah bilang kalau Han Sungyeon baru boleh mati jika Dam Chunwoo mengizinkan hal tersebut. Dam Chunwoo yang ngedengerin hal itu kemudian mulai tersenyum. Ya, secara mengejutkan nih, Dam Chunwoo menidurkan Han Sungyeon di pangkuannya. Wah, ini sih impian kalian semua ya guys, yang jomblo-jomblo akut gitu, dapet cewek cantik perhatian sekelas Dam Chunwoo. Balik lagi ke ceritanya, Dam Chunwoo tuh sekali lagi memperingatkan Han Sungyeon untuk hati-hati karena dia tidak bisa menemani Han Sungyeon selama proses penyerapan divinity yang akan dilakukan. Han Sungyeon tentu saja senang tuh dan kemudian memulai proses penyerapan divinity Harmony. Han Sungyeon yang masuk dalam proses penyerapan kemudian sampai di sebuah tanah lapang yang begitu luas. Dia melihat sebuah menara dan merasa kalau itu adalah tantangan yang harus diselesaikan untuk menyerap divinity Harmony. Tapi Han Sungyeon kemudian dikagetkan tuh dengan sosok wanita yang ada di dekatnya. Han Sungyeon langsung coba menggunakan exclusive power information browse untuk tahu siapa yang ada di hadapannya. Tapi exclusive power ini ternyata tuh nggak berfungsi guys. Wanita di dekat Han Sungyeon kemudian mulai berbicara. Wanita ini tuh ternyata kesal banget pada semua dewa yang ada. Menurutnya para dewa tuh adalah entitas kejam yang memanfaatkan entitas lebih rendah buat menjadi pemuja mereka. Dewa sekarang bahkan udah lupa akan tugas mereka. Dewa yang harusnya menyelamatkan banyak orang sekarang malah menciptakan bencana agar bisa memanen ketakutan dan pujian-pujian atau doa-doa palsu. Parahnya lagi, para dewa ini tuh sekarang saling bertarung satu sama lain hanya untuk berebut pengaruh atau pengikut. Makanya wanita ini sangat muak dan ingin memusnahkan para dewa. Itu juga alasan Han Sungyeon dipilih sebagai Transcendence untuk menjadi senjata memusnahkan semua dewa. Han Sungyeon yang mendengar hal ini coba membantah hal tersebut kalau dia tetap akan bekerja sama dengan dewa yang tidak berani mengancamnya. Wanita tadi nggak menjawab, dia kemudian mengeluarkan sebuah aura kuat dari sekujur tubuhnya dan menghilangkan Han Sungyeon dari tempat mereka berdiri. Han Sungyeon terbangun dengan terkejut di pangkuan Dam Chunwoo. Dam Chunwoo sampai terlihat panik tuh. Han Sungyeon bilang kalau dia tidak sedang terancam apapun karena itu cuma efek dari penyerapan divinity yang telah dia jalani. Han Sungyeon kemudian diberitahu tuh kalau dia sudah terbaring seharian penuh. Han Sungyeon kemudian mulai mengecek apa yang telah dia dapatkan. Han Sungyeon kemudian mulai melakukan sinkronisasi divinity dan setelahnya dia mulai masuk menantang lantai 20 dari Tower of Trials. Tantangan lantai 20 Tower of Trials dengan kesulitan tertinggi telah ditentukan. Penantang yang bisa masuk ke sana itu cuma ada 1000 orang. Han Sungyeon tuh terkejut dengan tantangan yang akan dilakukan di sana itu bertipe role playing combat. Waktunya 30 hari dan syarat keberhasilannya adalah menjalankan peran dalam misi tersebut sesuai dengan keinginan menara. Han Sungyeon ternyata harus membantu para pasukan demon untuk mengalahkan semua musuh yang mengincar mereka. Han Sungyeon ternyata terpilih menjadi pemimpin semua demon, yaitu seorang Demon King. Dalam dunia lantai 20 Tower of Trials, hal pertama yang kita lihat memang perselisihan yang sudah terbalik guys. Pihak manusia tuh malah lebih jahat daripada para iblis. Wanita dan anak-anak bahkan menjadi korban perang. Kita diperlihatkan tuh seorang kesatria perempuan dari pihak demon dikalahkan oleh para manusia. Kemudian manusia ini berniat untuk mengambil wanita dan anak demon yang ada di hadapannya buat dijadikan budak. Tentu saja prajurit perempuan itu tidak bisa melakukan
melakukan banyak hal. Dia kalah kuat dan juga kalah jumlah. Untung saja, sebelum dia berakhir, Han Sungyeon pun muncul sebagai seorang Demon King. Han Sungyeon menggunakan tuh Blood Demon Divine Arm untuk membuat semua manusia di hadapannya tunduk. Han Sungyeon berhasil mengakhiri mereka semua dengan mudah. Han Sungyeon kemudian menyuruh prajurit perempuan dari kerajaan demonik berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi tanpa perlu khawatir. Han Sungyeon akan dengan senang hati tuh mengakhiri para manusia yang banyak bacot di depan mereka. Dari gambaran besar yang didapatkan tentang lantai 20, para demon tuh ternyata hidup damai dan terasingkan dari dunia manusia. Para demon tidak menginvasi negara apapun dan hanya fokus pada wilayahnya sendiri. Sayang, kedamaian ini tuh runtuh setelah Saint, Hero, dan Pose yang baru terpilih. Mereka itu memutuskan melakukan serangan ke wilayah para demon. Mulai hari itu, semua menjadi mimpi buruk bagi para demon yang telah hidup damai. Mereka memang punya militer, tapi tidak cukup untuk melawan. Harapan mereka itu cuma kehadiran Demon King yang baru. Ya, siapa lagi kalau bukan Han Sungyeon. Han Sungyeon yang secara satu menjadi Demon King tentu saja kaget. Han Sungyeon tentu tidak pernah menyangka dia bakal melihat para demon di hadapannya bersorak-sorai untuk namanya. Sorak-sorai ini tentu saja karena mereka yakin Han Sungyeon yang jadi Demon King itu pasti bisa membawa kedamaian kembali kepada para demon. Han Sungyeon yang mulai paham dengan kondisi dunia lantai 20 tuh kemudian mulai berbicara dengan Dam Chunmoo. Ya, meskipun Dam Chunmoo tuh nikmatin banget buat mengejek Han Sungyeon yang jelas nggak nyaman dipanggil Demon King. Han Sungyeon tentu saja kesal, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Dam Chunmoo kemudian mulai lebih serius karena dia sadar kalau lantai 20 ini seperti diatur menara agar terjadinya sebuah pembantaian. Dam Chunmoo tuh sadar karena syarat keberhasilan dari menara ini adalah kehancuran mencapai 70%. Jadi para penantang lainnya ada di sana itu lebih memilih membantai para demon sampai menghancurkan populasinya sampai 70%. Ketimbang harus melawan Han Sungyeon secara langsung. Ya, dengan begini Han Sungyeon tuh sudah tahu kalau menara lagi-lagi mendorong hal keji seperti pembantaian. Notifikasi dari menara kemudian muncul kalau Han Sungyeon berhasil mengungkap motif asli dari menara. Han Sungyeon kemudian diberitahukan tuh misi yang sebenarnya, yaitu dia harus memusnahkan penantang dengan peran Saint, Hero, dan Paus, atau sekalian menghancurkan negara lawan. Awalnya notifikasi ini terasa biasa saja, tapi Han Sungyeon sadar kalau dalam notifikasi tersebut, dunia di lantai 20 juga diakui sebagai dunia yang benar-benar ada. Jadi hal ini tuh makin gawat, karena trial lantai 20 sekarang bukan lagi entitas yang dibuat menara, tapi udah betul-betul kehidupan dari dimensi lain. Makanya saat fakta ini terungkap, bukan cuma Han Sungyeon yang marah tuh, tapi Demon God juga ikutan marah. Makanya Han Sungyeon juga sudah menyiapkan sebuah rencana untuk menang di tantangan ini tanpa mengorbankan para demon. Jauh dari lokasi Han Sungyeon, kita tuh diperlihatkan sisi musuh dari negara para demon. Di sana ada si Hero, Saint, dan juga Pose yang duduk di sebuah ruangan. Mereka ini sedang menganalisa laporan yang telah datang. Seluruh pasukan yang mereka kirim telah diakhiri oleh Han Sungyeon. Nah, Saint cantik yang ada di sana kemudian bilang kalau dia memang gak berharap banyak pada keroco yang mereka kirim. Saint ini tahu kalau Han Sungyeon itu adalah entitas yang sekarang sangat populer di kalangan para dewa dan administrator. Jadi tentu saja Han Sungyeon tuh bakal meratakan keroco yang didatangkan ke hadapannya. Jadi mulai sekarang, 3 orang ini yang akan langsung bergerak menuju wilayah demon melawan Han Sungyeon. Kita kemudian balik lagi tuh di kondisi Han Sungyeon. Strateginya untuk menang adalah membuat semua anggota militer para demon bisa bertahan selama mungkin dalam perang. Makanya dia menyuruh Dam Chunmoo tuh untuk mengajarkan dasar ilmu berpedang pada para pasukan demon. Jadi mereka tuh bisa melindungi diri sendiri. Ya meskipun sekarang saat latihan mereka tuh sudah seperti mau mati. Dam Chunmoo melatih mereka sangat-sangat keras. Dia membuat para militer demon ini berlatih 16 jam tanpa henti, guys. Semua orang tentu saja mengeluh, tapi mereka harus menuruti Dam Chunmoo karena Dam Chunmoo lah guru yang mereka bisa andalkan sekarang. Tidak lama kemudian, Han Sungyeon tuh mendapat laporan kalau garis pertahanan mereka telah diserang.
Saat Han Sungyeon tiba, Sein rambut pirang sudah ada di depannya. Sein ini tuh sudah selesai membereskan pasukan demon yang menghalanginya untuk bertemu Han Sungyeon. Si Sein ini mengaku kalau dia senang bertemu Han Sungyeon. Apalagi Sein ini emang penasaran banget tentang Han Sungyeon karena dia tuh mendapat informasi tentang Han Sungyeon dari dewa yang telah dia layani. Sein tadi juga bilang kalau Han Sungyeon tuh enggak perlu masang muka marah karena dia datang cuma untuk negosiasi. Negosiasinya ya tentu saja enggak waras. Si Sein ini tuh menawarkan agar tidak ada penantang yang harus meninggal dalam latih tersebut karena syaratnya jelas, pembantaian 70% populasi dari pihak lawan. Jadi alih-alih penantang saling bertarung, Sein ini menawarkan tuh Han Sungyeon datang ke kerajaan yang dilayani si Sein dan membantai 70% populasi di sana. Sebagai imbalannya, Saint, Hero, dan Paus juga melakukan hal yang sama pada wilayah demonik. Dengan begini, kan semua happy, semua lolos, semua senang. Dengan tawaran tersebut, si Saint ini senang banget dan mengaku kalau dirinya adalah orang jenius. Tawaran yang didapatkan Han Sungyeon tentu saja tuh bisa menggerakkan siapa saja yang ingin selamat sendirian. Demon God sampai memperhatikan tuh apa yang akan dipilih Han Sungyeon sekarang. Han Sungyeon kemudian setuju untuk melakukan pembantaian. Tapi tentu bukan membantai masyarakat nggak bersalah, tapi dengan mengalahkan penantang seperti Sein gila yang ada di depannya. Makanya Han Sungyeon menerjang dan menghantam penantang bernama Gloria yang menjadi Sein tersebut. Tapi Gloria ini kemudian menghilang dan mengatakan Han Sungyeon pasti menyesal. Gloria juga berjanji kalau mereka akan bertemu 3 hari lagi. Dengan Han Sungyeon menyerang si Gloria tadi, pilihan Han Sungyeon tuh sudah jelas kalau dia akan mengambil peran sebagai Demon King untuk mengembalikan kedamaian para bangsa demon. Demon God yang melihat pilihan Han Sungyeon tuh memuji Han Sungyeon dengan sepenuh hati. Saat kesatria wanita dari pihak demon kemudian mendekati Han Sungyeon, kesatria wanita ini kaget dengan ekspresi marah Han Sungyeon. Han Sungyeon tuh sangat marah pada menara dan penantang gila yang malah bisa bersantai bahkan bersenang-senang dengan keinginan membantai mereka yang nggak bersalah. Nah, tentu saja menarik tuh untuk tahu apa yang akan Han Sungyeon lakukan di lantai tersebut untuk menjalankan misinya sebagai seorang Demon King. Sayangnya, kita harus pisah dulu guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.